Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Lester Narasa, wabil khusus guru mursyid kita Syekh Muhammad Abdul Ghawsifullah Masrul, dengan ungkapan terima kasih kita kepada Allah lewat beliau, tentunya lewat wasilah barokah manakib ini kita persembahkan, kita hadiahkan, kita doakan untuk guru mursyid kita Pangersa Abaus. Semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barakahnya sama Allah sebagai wasilah ruh kita mahabbah ilallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum, almarhumah, ibu bapak, anak, saudara, suami, istri, tetangga kanan kiri kita yang sudah pulang ke rahmatullah, yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum, almarhumah keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, saudara kita yang mungkin pada hari ini diuji sakit sama Allah. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita semuanya hadir beserta keluarga kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita semuanya semakin hari membaik, menghasilkan rezeki yang lancar kaya berkah. Yang punya usaha pun lancar kaya berkah, yang punya hutang dilunasi sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hajat dimudahkan sama Allah, anak turun kita, anak putra putri kita menjadi orang-orang yang soleh solehah, dan kita beserta anak turun dimampukan, dibisahkan bisa melaksanakan ibadah haji umroh Makkah Madinah, termasuk murid-murid Abah yang selalu mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat dengan barokah manakib online sedunia ini. Allah ridho mengabulkan segala hajat-hajat kita baik di dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid semuanya sangat kami hormati, para kiai, para ajengan, para ustadz, asatidzah, semuanya sangat kami hormati, penggagas manakib MOS atau manakib online sedunia. Di antara ada Ibu Hajjah Susi milik kita, Umi Syahid, Bu Hajjah Wahyuni yang di Inggris, dan Ibu Hajjah Kartini yang di Texas, Amerika, dan yang lainnya ikhwan wal akhwat yang ikut serta belajar sama-sama di tempat yang suci ini, manakib,
untuk belajar menyucikan jiwa kita supaya selalu bersih, bisa menjumpai yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada sore hari ini ada yang sebelum subuh yang di Amerika, yang di Inggris jam 9 pagi, semuanya telah dipilih sama Allah lewat wasilah barokah guru mursyid. Tanpa wasilah barokah guru mursyid, kita tidak akan terpilih masuk ke satu link ini. Karena kita ingin berupaya mencoba untuk belajar menyucikan jiwa kita, tentunya dengan robitoh, melihat amaliyah sunnah mursyid, maka kita memaksakan diri untuk supaya ikut terbawa suci, menjumpai yang maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan pesawat manakib MOS, yaitu manakib online sedunia ini, dalam keadaan penuh kebahagiaan. Kedua kalinya, sholawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, saya ini kadang-kadang juga bingung mau bicara apa. Ya sudahlah, yang namanya kita ini tempatnya manakib, tentunya yang harus kita tekankan amaliyahnya. Bersyukur kita bisa selalu manakib, istiqomah. Tentunya kalau kita manakib sendiri itu sangat berat. Apalagi ada Bu Wahyun yang di Inggris. Itu berat kalau betul-betul tanpa niat yang kuat. Begitu juga Ibu Kartini yang ada di Amerika. Itu berat sekali kalau sendirian. Maka subhanallah, dengan wasilah manakib MOS ini, Abah Ridho, sehingga kita semua terbawa bisa melaksanakan sunnah amaliyah sunnah mursyid, yaitu manakib bersama-sama. Kita ini jauh di mata, tapi dekat di hati. Yang tadinya saya tidak kenal dengan Umi Syahid, bisa kenal Umi Syahid, bisa saling sapa. Yang dulunya saya tidak kenal Umi Teh Suci, tapi dengan adanya MOS saya bisa bercengkrama, bersendah gurau, saling ngobrol dengan penuh kebahagiaan. Senyumnya bukan senyum masam, tapi senyum kebahagiaan. Kita yang dulunya tidak kenal Ibu Kartini yang di Amerika, tapi dengan adanya wasilah manakib online ini, kita bisa ada ikatan persaudaraan. Yang dulunya kita tidak kenal dengan Ustadz Dedi Antoni yang ada di Palembang, dengan wasilah manakib online ini, kita ada ikatan batin, walaupun kita tidak pernah bertatap muka, meskipun tidak bercakap-cakap, tapi mendengarkan manqobah yang dibaca, kita ada rasa kebersamaan, tidak ada yang tertinggal, semuanya terbawa, subhanallah. Ini nikmatnya manakib. Andaikan ini masih jauh di mata, tapi dekat di hati. Andaikan bertatap muka, misalnya saya ke Palembang, begitu saya telepon sama Ustadz Dedi Antoni, pasti saya di sana, pasti saya itu disambut dengan baik. Bahkan saya pun akan di charter, istilahnya diajak makan. Kenapa bisa diajak makan? Karena kita dikenal, sama-sama mengenal dengan satu kenalan, apa? Guru. Ada abah. Kita sama-sama ini karena ada abah, barokahnya abah, sehingga kita ini satu sama lain, ada ikatan batin. Ke Jakarta, ketemu Kiai Tata, pasti kita disambut, diajak makan bersama-sama, mungkin makan sate, makan apa, pasti ada ikatan. Kadang-kadang kita ke Malang, ketemu Bu Haja Nurwendo, ketemu, diikat dengan batin.
akan kita pun disambut dengan hangatnya. Kita akan dikasih macam-macam. Ini ikatan batin. Kenapa bisa demikian? Karena ada ikatan satu amaliyah yang terikat, yaitu kalimat, satu ikatan, yaitu kalimat la ilaha illallah, dengan satu arahan dari guru mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghazafil Masri. Subhanallah. Ini nikmatnya kita ada ikatan guru. Dengan wasilah manakib MOS ini, kalau kita sadar atau tidak sadar, subhanallah, manfaatnya. Satu, andaikan orang itu susah masuk ke majelis manakib MOS dengan niatan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, di situ sama-sama didoakan. Dengan yang mendoakan, kita bersama-sama berdoa, dan di situ para ahli silsilah, ruh-ruh muqaddasah, ruh suci hadir. Aba Anom datang, Aba Sepuh hadir, Syekh Abdul Qadir hadir, Rasulullah hadir, malaikat hadir, semuanya hadir. Dan kita minta apa? Tanpa mengucapkan di lisan saja, Allah itu akan membahagiakan jiwa kita. Tidak ada yang tidak mungkin selama yakin. Makanya jangan sia-siakan majelis manakib ini. Ini media untuk riyadhah, munajat kepada Allah yang sangat cepat. Daripada kita berdoa sendiri, mendingan kita sama-sama berdoa berjamaah. Dengan apa? Wasilahnya manakib. Kita semuanya berdoa. Yang di luar negeri, di dalam negeri, sama-sama berdoa. Dan Allah pun akan tahu apa yang jadi hajat kita. Allah akan tahu porsi kita yang kita harapkan. Mau uangnya banyak, mau uangnya sedikit, mau ada hutang, kayak, mau sakit, kayak, mau sehat. Tidak ada urusan. Semuanya sama. Orang sakit itu kalau dinikmati juga nikmat. Jadi semua hidup ini nikmat manakala dinikmati. Nah, bagaimana supaya bisa menikmati semua itu? Yang banyak hutang, nikmati aja hutangnya. Dengan apa cara menikmati? Dengan banyak zikir. Dengan banyak zikir akhirnya kita lupa dengan hutang kita. Allah itu mintanya fadhkuruni adzkurkum, jika kamu ingat aku ingat kamu. Allah tuh mintanya diingat. Artinya apa? Tidak ada yang bisa melunasi hutang-hutang kamu kecuali aku, kata Allah. Cuman cara memintamu harus serius kepada aku, karena aku ini yang maha kaya. Banyak zikir. Yang sumpah. Kembali kepada Allah. Kalau kita ingat masalah kita, bukan masalahnya secepat selesai. Justru bertambah-tambah masalah. Bagaimana solusinya? Dekati yang bisa menyelesaikan masalah. Siapa? Allah. Allah itu maha menyelesaikan masalah kok. Maka kalau kita merujuk ke Allah subhanallah, tidak ada kehidupan itu susah. Sesusah apapun, lebih susah Allah sebetulnya. Yang kita pikirkan cuma kita saja. Allah itu yang dipikir banyak kalau dibuat pikir-pikiran. Allah itu menciptakan makhluk berapa triliun, ribuan triliun, Kak Saratan. Itu saja Allah nggak bingung. Kita hanya memikirkan diri kita, yang berkeluarga mikirkan keluarganya. Cuman berapa? Itu kadang bingung. Kenapa? Karena manusia banyak di pikirannya itu urusan dunia. Maka guru mursyid mendidik kita, jangan memikirkan dunia. Pikirkan sekadarnya aja, sebiasa, senormalnya saja, secukupnya saja. Tapi perbanyaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita berzikir kepada Allah dengan maksimal, maka pola pikir kita tidak akan memikirkan yang tidak pernah kita ingat. Orang yang banyak zikir itu pikirannya yang diingat saja. Tidak banyak yang diingat-ingat. Jadi mikirnya yang wajar aja. Umumnya manusia. Katakanlah kalau pagi sarapan, yang diingat sarapan, sudah. Orang sarapan ya secukupnya itu sarapan. Mau sarapan nasi kek,
Mau sarapan bubur Jakarta kayak mau makan, silakan, itu sarapan, nggak usah mikir yang macam-macam. Ketiga, kita jangan berpikir sesuatu yang melampaui batas kita. Katakan kalau hari ini jam 4, jam setengah 5, jangan memikirkan jam 6, jangan memikirkan jam 18, jangan. Itu menandakan kita daftar stres. Pikirlah kita ini mikir yang hari ini aja yang kita pikirkan. Nggak usah terlalu jauh. Pandangan kita yang dekat-dekat saja. Jangan terlalu pandangan menjauh ke sana, jangan. Orang stres itu karena pikirannya terlalu jauh. Pandangannya terlalu jauh. Tidak pernah memikirkan. Guru mursyid itu mengajarkan kepada kita sampai ada sebuah hadis mengatakan Rasulullah dikatakan sama Allah, Muhammad, andaikan ada yang bertanya tentang aku Allah, maka jawablah bahwa aku Allah lebih dekat daripada urat nadi, lebih dekat dari urat. Artinya jangan berpikir terlalu jauh, berpikirlah yang dekat saja, yang bisa dijangkau oleh diri kita, pikiran kita, rasa kita. Kemudian kita jangan suka toleh-toleh, jangan suka menilai jangan menoleh ini kenikmatannya orang. Sudah fokus saja pada diri kita. Kita boleh memikirkan orang itu, boleh menoleh ke orang lain itu, manakala ada orang yang lapar, baru kita toleh. Apa cuma menoleh saja? Tidak. Kata menoleh itu bantu dia. Assalamualaikum warahmatullah. Selamatkan saudara kita yang di kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Toleh ke kiri, selamatkan saudara kita yang di kiri. Mungkin dia butuh pertolongan, baru kita toleh. Yang tidak diperbolehkan menoleh itu menoleh urusan orang lain. Kalau itu bukan ranah kita, jangan ikut-ikut masuk ke dalam kehidupan orang lain. Yang membuat hidup stres, yang membuat hidup ini penuh jadi penjara. Karena kita selalu sibuk menilai, memperhatikan nikmat-nikmatnya orang lain. Timbullah sifat hasud. Maka kita tekankan, bersyukur. Kalau kita ingin bahagia, dan kita jadi manusia yang merdeka, jangan suka ikut campur urusan orang lain. Lebih baik kita urus diri kita sendiri. Dengan apa? Banyak zikir. Fokuskan, ramekan jalan jiwa kita. Jangan banyak pikir. Karena yang membuat hidup ini panjang umur, jauh dari penyakit itu, hatinya banyak ingat Allah. Kalau sudah banyak ingat Allah, Qurannya mengatakan, kalau Quran yang mengatakan berarti Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan selalu ingat Allah, hatimu akan tenang. Ingat siapa? Ingat Allah. Kalau kita sudah ingat Allah, permasalahan apapun, kalau kita ingat Allah, akan tahu jati diri kita, siapa kita dan siapa itu Allah. Kita ini makhluk, Allah itu khalik, kita yang diciptakan Allah, Allah yang menciptakan kita, kehidupan kita, mulut ini dibuka sama Allah, ada rezekinya. Maka lesan ini jadikan pembicaraan yang penuh kemanfaatan. Jika tidak ada kemanfaatannya, disiasati, dirombak, jangan banyak bicara tidak ada manfaatnya. Perbanyak kemanfaatan di hati kita, banyak zikir kepada Allah sehingga kita bisa mengevaluasi, introspeksi diri kita. Tidak ada orang yang paling kurang baik, adalah saya orang yang kurang baik. Maka di situ harus kita sibukkan hati kita, ingat Allah. Kalau kita selalu sibuk untuk memperbaiki diri kita sendiri, muhasabah, menghitung untuk kekurangan kita sendiri, banyak ingat kepada Allah, saya yakin panjang umur, pasti jauh dari penyakit. Kenapa orang itu banyak sakit? Orang banyak sakit, orang stres, orang kena penyakit macam-macam itu karena yang diperbanyak bukan zikirnya, banyak yang dipikir.
Mikir boleh, tapi kalau banyak yang dipikir berarti menciptakan masalah. Contoh, punya anak 4, namanya si A, si B, si C, si D. Kalau dipikir anak saja anaknya 4, suami masih 1, suami 1. Mikir suami, mikir pembantu, mikir pabrik. Pabrik ada karyawan, karyanya 20.000. Belum mikirkan gajiannya karyawan, punya mobil 10, belum mikir bensinnya, belum mikirkan pajaknya, macam-macam. Sesungguhnya orang semakin mencintai dunia itu bukan tambah bahagia, stres. Makanya Abah mendidik kita itu nikmati yang ada, jangan terlalu berlebihan. Andaikan orang itu ditakdirkan Allah punya nasib kaya, jadilah manusia yang penuh menebarkan harta bendanya untuk kebaikan. Kalau ada orang kaya berani bersedekah, otomatis dia akan dengan sedekahnya itu as-sodaqatu lidaf'il bala. Sodako itu tolak bala. Orang yang ahli sodakoh akan diperpanjang usianya sama Allah. Kenapa bisa panjang usianya? Karena sedekahnya itu sebagai penolak usianya. Dipanjangkan usianya sama Allah. Maka bagaimana supaya kita jadi orang yang dermawan? Jadi orang yang selalu bermanfaat. Tentunya hati harus selalu diasah, ingat Allah, ingat Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu maha kasih sayang. Kita duduk di majelis manaqib ini supaya jadi manusia-manusia yang punya persifatannya Allah, yaitu sifat kasih sayang. Maka kalau kita banyak ingat Allah, kita akan mencontoh teladannya guru kita. Apa? Guru kita orang yang ahli sedekah. Guru kita ahli dermawan, guru kita tidak pernah menyakiti orang lain. Kita contoh itu, belajar kita. Kalau itu yang kita lakukan, kita tidak akan jadi manusia yang banyak berkeluh kesah, tapi apa? Banyak bersyukur dan tidak pernah berkeluh kesah. Semuanya enjoy. Tidak ada beban hidup. Kenapa? Karena urusan dunia tidak ada yang masuk ke dalam hati. Urusan dunia taruh di tangan, jangan masuk ke hati. Sesungguhnya dunia itu racun bagi kita. Tapi bukan berarti racun itu kita tinggal, tapi kita bawa bagaimana dunia ini untuk mengikuti kehidupan kita sampai ajal tiba pun membawa kemanfaatan buat kita baik di dunia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya apa? Orang yang punya berzikir kepada Allah, tentunya cirinya orang yang beriman. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, maka Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik manusia adalah bermanfaat. Artinya dengan majelis MOS ini, barang siapa murid-murid Abah yang belajar istiqomah, cirinya adalah di situ pasti ada persifatan kemuliaan dari Allah, dan dia pasti punya rasa mencintai gurunya, dan dia pasti akan belajar mencontoh persifatan gurunya. Itulah hakikatnya seorang murid yang telah dibanggakan oleh gurunya. Semoga kita termasuk murid-murid Abah yang dibanggakan dan bisa bangga mempunyai guru yang bisa memberikan kita percontohan yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita termasuk murid Abah yang selalu memberikan kebaikan baik di sini maupun di sana. Dimanapun kita selalu menciptakan kebaikan, kebahagiaan. Di sini senang, di sana senang. Dimanapun senang dan bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.